Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang saudara. Kami dari SMA IT Izzuddin Palembang hari ini hadir sebagai penyiar berita TVRI Sumatera Selatan. Bersama saya Rifki Zain dan saya Saidah Afifah. Kami hadir untuk memeriahkan ulang tahun ke-75 Republik Indonesia dan ulang tahun ke-58 TVRI. Kami pelajar SMA dan SMK Provinsi Sumatera Selatan akan hadir menjumpai Anda hingga 8 Agustus 2020. Karenanya jangan lupa saksikan kami dan cintailah selalu TVRI. Rangkaian berita Sumatera Selatan hari ini akan kami awali dengan 2 cuplikan berita utama. Proyek pembangunan gardu induk PLN terancam mangkrak akibat pandemi COVID-19. Dua pemuda diduga pengedar uang palsu ditangkap warga desa Peninjauan Kabupaten Oku. Anda juga dapat menyaksikan siaran Sumatera Selatan hari ini melalui aplikasi Kugo dan channel Facebook serta YouTube TVRI Sumsel. Dan inilah berita selengkapnya. Silahkan Zen. Terima kasih Afifah. Dan baiklah pemirsa, inilah berita pertama. Akibat adanya pemangkasan anggaran dikarenakan wabah COVID-19, proyek pembangunan gardu induk PLN di 4 Lawang terancam mangkrak. Kerugian ditaksir hingga 120 miliar lebih. Sejak tahun 2014 hingga saat ini pengerjaan proyek gardu induk PLN yang berada di Talang Gunung, Kabupaten 4 Lawang masih belum selesai. Janji pemerintah Kabupaten 4 Lawang di bulan Agustus 2020 ini, gardu induk PLN akan segera beroperasi. Namun hingga saat ini, gardu induk belum selesai pengerjaannya. Pembangunan gardu induk PLN menghabiskan anggaran APBD kurang lebih 120 miliar. Terhambatnya proyek PLN karena pemotongan anggaran akibat mewabahnya COVID-19 sehingga pengerjaan gardu induk ditunda dan belum dapat dipastikan kapan akan dikerjakan kembali. Kami tetap akan melakukan koordinasi dengan WIB Sumbaksel keterkaitan masalah pembangunan ini. Itu penyebabnya apa Pak? Itu Pak penyebabnya? Sedikit mungkin saya juga bisa memberikan informasi. Ini ada kaitannya dengan COVID-19. Jadi memang seperti yang kita ketahui bahwasanya memang COVID-19 ini berdampak ke semua aspek. Seperti diketahui, gardu induk di 4 Lawang sudah selesai 100%, namun masih terkendala pengoperasian jaringan sutet yang belum bisa ditarik dikarenakan terkendala pembebasan lahan untuk tapak tower. Berdasarkan data yang berhasil dihimpun dari 164 tapak tower yang harus dibangun, sebanyak 134 tapak tower telah dibebaskan dan dalam proses pembangunan. Sedangkan sebanyak 30 lahan tapak tower masih dalam proses pembebasan lahan. Dari Kabupaten 4 Lawang, Dia Anggraini melaporkan. Saudara, sejumlah warga Kota Palembang mengeluhkan kenaikan tarif listrik dan PDAM yang naik hingga 2 kali lipat. Salah seorang warga di kawasan Angkatan 66, Riri, terkejut dengan kenaikan tarif listrik yang biasanya Rp700.000 menjadi Rp1 juta. Sementara untuk PDAM biasanya Rp150 menjadi Rp500.000. Riri menuturkan pihaknya sudah mengonfirmasi ke pihak PDAM. Menurut Riri, COVID-19 menjadi dalih pengukuran meteran air, hanya dilakukan dengan perkiraan. Walaupun sistem tembak kan nggak mungkin sampai berapa persen naiknya kan gitu. Kalau naik kayak dari 150 ke 300 aja masih masuk akal. Tapi kalau udah 500.000 itu kan berlebihan. Nah, terus untuk bulan ini kayaknya di bagian listrik PLN. Biasa kita bayar sekian, tiba-tiba naik menjadi 1 jutaan. Berapa biasanya itu Bu? Sebelum 700. Nah ini 1 jutaan. Nah ini. Warga berharap kalau ada kenaikan masih dalam batas kewajaran, jangan sampai menyulitkan warga terutama di masa pandemi ini. Marhama, TVRI Sumatera Selatan.
Memasuki musim kemarau, Pemprov Sumsel menyiapkan 9 unit helikopter waterbombing dan 1 pesawat patroli demi antisipasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Di tahun 2020 ini armada udara untuk memadamkan dan berpatroli kebakaran lahan dan hutan di Sumsel cukup banyak, yakni 10 armada. Ansori, Kepala Bidang Penanganan Kedaruratan BPBD Sumsel menjelaskan, ke-10 armada udara tersebut terdiri dari 9 helikopter waterbombing dan 1 pesawat patroli. Meski sudah tersedia 10 armada, namun yang dioperasikan baru sekitar 4 armada karena kebakaran lahan maupun hutan masih normal dan belum meluas. Helikopter yang akan digunakan untuk memadamkan api berasal dari Rusia sebanyak 8 unit, sedangkan 1 lagi helikopter berasal dari Amerika. Helikopter ini bertugas mengangkut air dan memadamkan api jika terjadi kebakaran. Helikopter yang berasal dari Rusia bisa mengangkut air seberat 4 ton air, sedangkan 1 helikopter dari Amerika berkapasitas 5 ton air. Jadi untuk tahun 2020 ini cukup banyak armada udara yang dipersiapkan dibantu oleh BNPB. Ada 10 unit helikopter terdiri dari untuk waterbombing maupun patroli. Jadi rinciannya ada 8 unit helikopter waterbombing, kemudian 1 unit heli patroli, kemudian 1 unit pesawat untuk patroli. Jadi 10 total. Penanganan pencegahan karhutla pada tahun 2020 sudah dipetakan untuk 10 kabupaten dan kota. Pemetaan tersebut berdasarkan dari data satelit dan wilayah yang memiliki lahan gambut. Sumsel sendiri tercatat banyak wilayah gambut yang rusak sehingga mudah tersulut api. Barmanhar, dari Sumsel melaporkan. Warga Desa Peninjauan Kabupaten Oku menangkap 2 pemuda pengedar uang palsu dengan modus membelanjakan uang ke warung-warung. Kau jengok yang melawan kau. Inilah video penangkapan dan penggeledahan 2 pemuda yang membelanjakan uang palsu di salah satu warung di Desa Peninjauan Kabupaten Oku. Warga bersama polisi berhasil menemukan puluhan uang pecahan 100.000 dan 50.000 rupiah di bawah dashboard mobil tersangka. 2 pemuda itu bernama David Kennedy serta Andri, warga Desa Panggal-Panggal, Kecamatan Semidang Aji, Kabupaten Oku. Menurut pemilik warung Eko, saat itu salah satu pemuda turun membeli beberapa minuman dan memberikan uang senilai 100.000 rupiah. Pemilik warung yang curiga dengan uang tersebut bersama warga berhasil menangkap kedua pelaku. Dibandingkan sama yang aslinya kan banyak bedanya. Ya dari warna, dari ininya kan, dari seri ininya banyak bedanya. Dia yang ngakunya dari panggal-panggal, tapi dari ini. Ngaku tak ada duit palsu itu saat kita tadinya tak ngaku, cuma katanya Siko itulah katanya. Dia tahu dia tuh kan, masih belum ngaku kalau dia aku itu. Pelaku 2 orang ini ditangkap oleh masyarakat, diamankan. Ada warga melapor kepada saya bahwa ada yang mengedarkan uang palsu, maka saya langsung menghubungi pihak Polsek Peninjauan untuk mengamankan kedua pelaku. Menurut keterangan dan juga saya melihat langsung, uang tersebut berjumlah kalau tidak salah 6.500.000. Dari hasil penggeledahan ditemukan uang palsu jutaan rupiah dan 1 unit mobil dengan nomor kendaraan palsu serta barang yang dibeli dari warung. Saat ini kedua pelaku masih dalam penyelidikan. M. Wiwin, TVRI Sumatera Selatan melaporkan. Saudara, di masa pandemi cukup membebani para mahasiswa. Maksud kami, perkuliahan di masa pandemi cukup membebani para mahasiswa, terutama dari biaya UKT dan kuota internet. Masa pandemi COVID-19 membuat kegiatan perkuliahan cukup terhambat. Pembelajaran e-learning dan kuliah online juga makin membebani biaya yang harus dikeluarkan mahasiswa untuk membeli kuota internet. Mahasiswa berharap kebijakan dari kampus untuk meringankan uang kuliah tunggal UKT. Penurunan uang kuliah penting diterapkan mengingat kondisi ekonomi sebagian besar orang tua mahasiswa terdampak pandemi COVID-19, terutama yang bekerja di sektor informal seperti buruh harian, pedagang, dan sektor jasa angkutan. Selain penurunan uang kuliah, bantuan UKT dari pemerintah provinsi juga membantu biaya perkuliahan mahasiswa. Kalau semester kemarin belum ada perubahan karena memang pada saat kami kuliah daring itu kan kami sudah memasuki semester, jadi sudah membayar uang kuliah tunggal. Nah, kalau untuk kedepannya kemarin sudah ada bantuan dari gubernur untuk mahasiswa-mahasiswa yang ingin mengurus pengurangan biaya UKT.
Para mahasiswa berharap pihak kampus dapat memberikan keringanan uang kuliah sehingga tak menghambat proses perkuliahan online selama masa pandemi. Tim Liputan TVRI Sumatera Selatan melaporkan. Saudara, untuk menekan penyebaran virus COVID-19, Pemprov Sumsel sedang membahas Pergub terkait kewajiban protokol kesehatan di masyarakat. Untuk mengurangi penyebaran virus corona khususnya di Sumsel, masyarakat diminta untuk menerapkan protokol kesehatan di tempat-tempat umum, termasuk wajib menggunakan masker, menyediakan tempat cuci tangan, dan physical distancing. Dalam penerapan protokol kesehatan, pemerintah akan memberikan sanksi bagi yang melanggar. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan saat ini sedang membahas peraturan gubernur terkait protokol kesehatan dan sebelumnya akan dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Kemendagri. Selanjutnya dapat efektif diterapkan ke masyarakat serta berlaku di seluruh wilayah Sumsel. Dengan adanya pemberian sanksi dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan di masa pandemi, terutama menggunakan masker. Sanksi bagi warga yang tidak memakai masker saat ini sedang dibahas tim ahli. Ini ada sanksi untuk yang tidak pakai masker. Berupa denda ya? Ya, bisa berupa denda, bisa juga berupa lisan. Sedang digodok sekarang ini oleh tim ahli kita. Jadi Sumsel dalam penanganan COVID ini ada merekrut tenaga ahli. Untuk sosialisasi Pergub akan dilakukan melalui media sosial. Untuk pengawasan pelaksanaannya akan dilaksanakan oleh Pol PP termasuk TNI dan Polri. Romiko, TVRI Sumsel melaporkan. Pemerintah terus upayakan penekanan kasus penyebaran COVID-19 di Sumatera Selatan dari klaster perkantoran. Klaster perkantoran masih menjadi perhatian pemerintah saat ini. Pasca selesainya kebijakan WFA atau Work From Home. Beberapa kasus mencatat perkantoran terbukti menjadi sumber penambahan kasus COVID-19. Masyarakat diimbau agar dapat lebih berhati-hati dalam beraktivitas guna menghindari paparan COVID-19. Jam kerja dengan durasi lama, ruang kerja tertutup, jarak antar karyawan yang berdekatan sangat berpotensi terjadinya penyebaran. Di perkantoran ini kalau kita lihat sekarang ini sejak diberlakukan kerja seperti biasa, tidak lagi bekerja dari rumah, sehingga mobilitas atau aktivitas orang ini sudah sangat tinggi. Nah, di perkantoran misalnya pada saat makan, karena hubungan psikologis antar teman kerja begitu dekat, sehingga pada saat makan mereka lepas masker dan berbicara. Nah, di saat-saat makan seperti itulah kita berbicara itu sebenarnya protokol kesehatan itu tidak terlaksana. Instansi terkait diminta memberikan tanggung jawab serta perhatian yang lebih besar mengenai skema dan aturan yang diambil bagi pekerja maupun karyawannya, baik dalam pencegahan maupun langkah lanjutan jika telah ditemukan salah satu karyawan yang terkonfirmasi positif COVID-19. Tim Liputan TVRI Sumsel melaporkan. Baiklah para pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami setelah jeda pariwara berikut. Hari masih pagi suasana panas ini. Kopi las gelas, mulut belum merasap. Nyari bangsa, tenang baik. Kakandong kawannya ada namo di sini. Ayo, siapapun lewat, ambil lanjak ke. Ayo, tak kena tak merasap mulut lagi ni. Kopi, lanjak ke. Nah, sini. Nak mana? Besak kalau badan ini asli, kantong tebal. Coba cabut dulu rokok. Badan besar, nyetil pakai kacamata, topi keren kalau kamu nih rokok tak katik. Coba cabut kali, cabut. Nah cabut kalau tebal tasnya. Keren kali tebal. Cabut lah.
Kamu berdua ini jadi apa kamu berdua ini? Kau minggat baik kamu tahu tak sih absen kamu nih mega kalau alfa. Nah jadi apa? Tulis. Tulis. Bu, agak bapak aku marah, Bu. Biarlah aku nak nunggu nih bapak kau marah. Aku nak nunggu nih bapak kau tahu kelakuan kau. Tulis. Senyum cukup ganteng. Siapa nama bapak kau siapa? Daddy. Kau ni nginti nama bapak kau ni Abi nah tulisannya. Halo? Nah, suara putus-putus. Siapa ini? Pak, ini benar nomornya Pak Abi? Oh iya benar. Nama aku Abi Denny Sumargo. Oh, benar loh. Ngapa? Ini Pak, aku nih kita nih nak bercerita anak kita dengan Abi, soalnya minta waktu Pak Anak kita? Oh, iya, Mama Siska ini? Bukan Pak, bukan. Ini Umi Rita, bini aku yang kedua? Bukan Pak, Umi Rita mana? Rita Sugiarto. Oh, Mimi Tiara, bini aku yang ketiga. Apa nih, tak kedengeran bini. Diancam Bapak ini. Halo Pak, yo kami nih dari wali kelasnya anak Bapak ini si Rojak Pak. Oh Bu Guru, iya Bu, cak mana Bu? Bapak agak datang Pak jam 8 besok Pak jam 8 pagi. Ada dicerita ke sama anak Bapak nih nah, iya Oh iya Rojak. Oh, kupikir ini tadi mamanya Rojak, bini aku yang keempat. Iya Bu, agak besok jam 8 aku ke sekolahnya Rojak Bu. Makasih Bu, minta maaf nian Bu. Ya, makasih Pak. Dah, maluan laju aku. Tahuan bini aku banyak dah. Itulah kebanyakan bini. Lupa siapa yang nelpon. Bak kau sama dak keruan nama. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami dan berikut informasi selanjutnya. Saudara, untuk meningkatkan motivasi, inovasi dan etos kerja pustakawan, Perpusda Sumsel gelar lomba pustakawan terbaik tingkat provinsi se-Sumatera Selatan. Dinas Perpustakaan Daerah Provinsi Sumatera Selatan melaksanakan lomba pustakawan terbaik seprovinsi Sumatera Selatan di Aula Kantor Pusda Sumsel. Kepala Dinas Perpustakaan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Miss Lena, mengatakan apresiasi kepada peserta lomba dan berharap lomba ini dapat memotivasi pustakawan di Sumsel untuk lebih bersemangat dalam bekerja dan berkarya. Pustakawan berprestasi terbaik juga disiapkan untuk ikut serta berkompetisi ke tingkat nasional. Pemenang lomba ini juga nantinya bisa menjadikan momentum perlombaan untuk meningkatkan minat baca bagi masyarakat yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Dari seluruh peserta sekabupaten dan kota di Sumsel akan dipilih pustakawan berprestasi terbaik peringkat 1, 2, 3 dan pustakawan berprestasi terbaik peringkat harapan 1, 2, dan 3. Untuk lomba pustakawan terbaik untuk tingkat provinsi dan pemenangnya akan kita bawa ke nasional nanti. Kalau kita memang ini kegiatan rutin yang setiap tahun kita laksanakan, kita sudah antisipasi sejak awal, mereka sudah memang belajar untuk mengikuti lomba ini. Dan itu juga kegiatannya sesuai dengan tupoksi kita yang dikerjakan oleh tenaga fungsional pustaka. Dalam kesempatan tersebut juga diberikan hadiah pada lomba yang telah dilakukan sebelumnya, seperti lomba perpustakaan daerah, lomba perpustakaan SLTA, dan lomba bercerita yang diikuti dari perpustakaan di kabupaten dan kota yang ada di Sumatera Selatan. Andi Said, TVRI Sumsel melaporkan. Pandemi COVID-19, perguruan tinggi menerapkan sistem pembelajaran daring meski masih dihadapkan kendala jaringan internet.
Pembelajaran daring menjadi alternatif bagi perguruan tinggi untuk melaksanakan perkuliahan jarak jauh karena Palembang berstatus zona merah. Seluruh perguruan tinggi menerapkan sistem pembelajaran daring meski dihadapkan pada kendala jaringan internet sehingga proses perkuliahan ini kurang efektif. Seperti diakui Rektor Universitas Sakyakirti, Profesor Faisal Daud, untuk pembelajaran daring ini belum maksimal karena para dosen melakukan perkuliahan dengan sistem virtual dan terkendala jaringan. Saat ini pihak perguruan tinggi belum siap sepenuhnya dan perlu persiapan standar minimal seperti telekonferensi, Zoom meeting yang perlu biaya cukup besar dan didukung jaringan internet yang baik. Problem yang kita hadapi, kita ini tidak berhadapan dengan mahasiswa yang tempat yang sama. Ya kadang-kadang mereka itu kesulitan tadi dikendala di jaringan-jaringan yang ada di daerah. Itu persoalannya. Tapi yang jelas memang apapun namanya kita memang belum siap untuk dengan sistem perkuliahan dengan daring ini. Dengan istilahnya perkuliahan yang jauh itu kita belum siap karena apapun namanya untuk dalam rangka untuk persiapan kuliah jarak jauh ini betul-betul mesti mempersiapkan dengan peralatan-peralatan yang memenuhi standar minimal. Profesor Faisal Daud menambahkan pembelajaran daring saat ini perlu dievaluasi kembali efektif dan tidaknya sehingga mahasiswa yang melakukan daring dapat berjalan dengan baik. Tim Liputan TVRI Sumatera Selatan melaporkan. Sejumlah siswa SD di Desa Tabarenah, Kabupaten Musirawas tetap melakukan aktivitas belajar bersama di rumah tetangga meski hanya memakai 1 unit handphone. Seperti inilah aktivitas sejumlah siswa sekolah dasar kelas 3 di Desa Tabarenah, Kecamatan Selangit, Kabupaten Musirawas yang harus belajar bersama di rumah tetangga secara online meski hanya menggunakan 1 unit handphone. Namun meskipun hanya dengan 1 handphone, bukan berarti membuat mereka patah arang untuk mengerjakan tugas sekolah dengan baik dan lancar yang diberikan guru melalui pesan grup aplikasi WhatsApp. Tampak para pelajar melakukan belajar bersama menjadi pemandangan tersendiri saat belajar di tengah pandemi COVID-19. Dengan letak geografis desa yang banyak dikelilingi perbukitan, hal ini pun membuat akses sinyal internet kadang sulit didapat di dalam rumah. Belajar online bersama kawan di rumah. Kami mengerjakan tugas sekolah pakai HP. Cuma 1. Sinyal internet bisa mana? Sinyalnya agak putus-putus, jadi agak susah. Meski dengan keterbatasan akses belajar, mereka tetap semangat untuk mengerjakan tugas demi meraih cita di masa yang akan datang. Dari Lubuk Linggau, Ferry Setiawan, TVRI Sumatera Selatan melaporkan. Saudara, sejak masa pandemi COVID-19, sistem belajar menggunakan daring termasuk pengelola PAUD dan pendidikan masyarakat juga dilakukan secara online melalui aplikasi Zoom. Di masa sejak pandemi COVID-19 ini, program belajar bagi pengelola PAUD dan pengelola pendidikan masyarakat yang dilakukan oleh pemilik melalui daring yang menggunakan aplikasi Zoom. Ketua Kelompok Kerja Penilik PAUD dan Dikmas Pendidikan Kota Palembang Soeharto mengatakan pihaknya telah menindaklanjuti peraturan 4 kementerian, mulai dari Kemendikbud, Kemenak, Kemenkes, dan Kemendagri, serta edaran Gubernur Sumsel dan Wali Kota Palembang. Menurut Soeharto, belajar melalui daring dengan menggunakan online melalui Zoom perlu diajarkan kepada pengelola PAUD dan Dikmas serta guru. Pembinaan ini kami lakukan melalui Zoom Cloud Meeting kantor penilik Dinas Pendidikan Kota Palembang. Ya, dalam rangka untuk mensosialisasikan keputusan dari 4 menteri, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri dalam pelaksanaan pembelajaran pada masa pandemi COVID-19 ini, guna pembelajaran secara daring. Sementara Haji Herman Wijaya, pemateri dalam Zoom, menyampaikan kepada guru PAUD dan Dikmas tujuan pembinaan agar kegiatan belajar mengajar KBM ditingkatkan. PAUD dan Dikmas tetap berjalan tanpa harus tatap muka. Kami dari penilik Kota Palembang bergiliran untuk memberikan pengarahan kepada mereka. Jangan sampai mereka tidak mengetahui bahwa KBM selama pandemi ini ada aturan.
Apalagi kita tahu bahwa PAUD dan pendidikan masyarakat itu ada mengelola anak-anak kecil yang di bawah usia 6 tahun, di bawah usia 5 tahun yang memang penularannya sangat cepat dan sangat rentan sekali. Belajar melalui aplikasi Zoom ini dilakukan kepada pengelola PAUD serta pendidikan masyarakat di 18 kecamatan Kota Palembang. Tim Liputan TVRI Sumsel melaporkan. Saudara, pihak SMK Negeri 2 Palembang memberikan peserta didik yang mengikuti kelas khusus melalui program kerjasama Kemdikbud RI dengan perusahaan Schneider. Peserta didik yang sudah lulus dari SMK Negeri 2 Palembang yang terpilih masuk di kelas ini merupakan pilihan hasil seleksi. Menurut Kepala SMK Negeri 2 Palembang, Zulkarnain, keberhasilan siswa perlu dukungan dari orang tua siswa karena program ini baru pertama kali di tahun ini. Guna menindaklanjuti program dari pemerintah, menurut Zulkarnain untuk kelas 11 terdiri dari 36 siswa dengan 4 rombongan belajar. 1 rombongan belajar dimasukkan pada kelas khusus. Hari ini kita memberikan pengarahan dan silaturahmi dengan para wali orang tua dan wali peserta didik yang telah mengikuti seleksi kelas khusus, yaitu kelas Schneider, merupakan program kerjasama antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dengan pemerintah Perancis melalui PT Schneider Indonesia. Jadi ini adalah anak-anak yang sudah lulus, dinyatakan lulus dan terpilih untuk masuk ke kelas ini. Nah, kita menyampaikan kepada orang tua siswa bahwa ini perlu dukungan dan support dari orang tua siswa. Wali murid yang mendapatkan pengarahan mengatakan sangat mendukung dengan adanya program khusus. Menurut Indri, bagi siswa yang memperdalam ilmu kelistrikan akan lebih detail mendalami kelistrikan karena program ini lebih menerapkan pada keahlian siswa untuk menjadi tenaga skill di bidangnya. Harus mendukung lah Mbak ya, jadi apapun yang diperlukan misalnya pakaian, sepatu atau perlengkapan-perlengkapan lainnya ya harus kita dukung, harus kita penuhi gitu, sesuai dengan kesepakatan bersama. Banyak ya Mbak ya support-support lainnya untuk ujian kemarin kan kita kasih pengetahuan untuk ujian, misalnya ada psikotes. Muslimin Umar, TVRI Sumsel melaporkan. Tingkat aktivitas pembayaran pajak kendaraan bermotor sejak dimulai pemutihan 1 Agustus terlihat ramai dibanding hari biasa di Kabupaten Pali. Sejak 2 hari terakhir, UPTD Samsat Kabupaten Pali melihat tingkat masyarakat yang wajib pajak kendaraan bermotor lebih tinggi dibandingkan hari biasa. Kepala UPTD Samsat Kabupaten Pali, Tubagus, menjelaskan tingginya antusias masyarakat sejak diberlakukannya program pemutihan penghapusan denda pajak kendaraan bermotor 1 Agustus oleh Pemprov Sumsel hingga akhir Agustus. Tubagus menambahkan, per hari terlihat mencapai 40 orang wajib pajak membayar kendaraan bermotor, baik roda 2 maupun roda 4, dibanding hari biasanya hanya 20 hingga 30 orang. Namun sebagian besar yang membayar pajak adalah wajib pajak yang menunggak di bawah 2 tahun. Adanya Pergub tentang sanksi administrasi sudah dihapuskan ini, alhamdulillah untuk di wilayah Pali sudah ada peningkatan dari hari biasanya. Bagi wajib pajak juga antusias untuk menghadapi program gubernur ini. Per hari berapa saat ini sudah? Lebih kurang antara 40 sampai 50 unit. Program penghapusan denda pajak kendaraan bermotor dilakukan pemerintah guna membantu masyarakat terkena dampak pandemi COVID-19. Adapun program penghapusan meliputi sanksi administrasi PKB dan pembebasan BBNKB. Muhammad Husni Awan, TVRI Sumsel melaporkan. Setelah sempat viral di media sosial akhir-akhir ini, sejumlah jalan rusak di Kota Palembang akan segera diperbaiki oleh Dinas PUPR Kota Palembang. Sejumlah ruas jalan di Kota Palembang mulai mengalami kerusakan, di antaranya yang cukup parah di Jalan Siaran, tepatnya di depan Pasar Sako Palembang, Jalan Sukabangun 2, Jalan Tegal Binangun, dan Jalan Sulaiman Amin di kawasan Talangburu, Palembang. Menurut Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kota Palembang Ahmad Bastari, pihaknya akan memprioritaskan jalan-jalan rusak tadi untuk segera diperbaiki, yang pengerjaannya direncanakan akan dimulai awal September nanti. Karena jalan tersebut merupakan akses penghubung dalam kegiatan ekonomi masyarakat dan juga memiliki trafik lalu lintas yang cukup tinggi. Ya, untuk 2020 ini ada beberapa jalan yang memang viral juga di media sosial yang rusak menjadi keluhan masyarakat. Pertama di Sako, Jalan Siaran, di depan pasar Terminal Sako.
Itu 2020 ini akan kita lakukan pengaspalan dan pelebaran jalan di depan Pasar Sako. Terus juga Jalan Sukabangun yang selama ini juga menjadi keluhan masyarakat, juga akan dilakukan peningkatan Jalan Sukabangun di tahun 2020 ini. Juga di seberang Ulu di Jalan Tegal Binangun. Ditambahkan Ahmad Bastari, pihaknya saat ini tengah memperbaiki jalan HBR Motik dan hampir selesai pengerjaannya menggunakan dana alokasi khusus atau DAK. Tim Liputan TVRI Sumsel melaporkan. Saudara, tetaplah bersama kami usai jeda pariwara berikut ini. Kami akan segera kembali. Hai, sudah tahu dong soal virus corona yang saat ini lagi heboh sejagat. Virus corona atau yang dikenal juga dengan novel coronavirus adalah virus baru penyebab penyakit saluran pernafasan. Virus ini masih satu keluarga dengan virus penyebab SARS dan juga MERS yang sangat disayangkan sampai saat ini belum tersedia vaksinnya. Jadi kita perlu waspadai gejala klinisnya. Gejala klinis virus corona diantaranya adalah demam, batuk, gangguan pernafasan, sakit tenggorokan, letih, dan juga lesu. Mudah, lakukan 3 langkah cegah. 1. Tutup mulut saat bersin atau batuk, kalau perlu menggunakan masker ya. 2. Cuci tangan hingga bersih menggunakan sabun atau menggunakan cairan antiseptik. 3. Jaga kesehatan dengan perbanyak mengkonsumsi buah dan sayur, serta hindari mengkonsumsi daging setengah matang dan rutin berolahraga. Benar, yuk lakukan 3 langkah cegah agar kita terhindar dari resiko terkena virus corona. Tutup, cuci, jaga. Masih belum mendapatkan bansos? Sembako yang diterima berkualitas buruk? Atau ada dugaan penyelewengan bansos? Cegah korupsi dari ujung jari dengan Jaga. Jaga, platform pencegahan korupsi, kini mengembangkan fitur baru untuk pelaporan dan cari tahu informasi seputar bansos. Caranya mudah, hanya dengan mendownload aplikasi Jaga atau segera kunjungi website www.jaga.id. Gunakan fitur login atau daftar untuk masuk ke akun Jaga, klik cari tahu, pilih provinsi dan kabupaten untuk melihat informasi lengkap seputar data bansos dan panduan bansos COVID di daerah tersebut. Lalu, apabila ada yang ingin kamu sampaikan, klik sampaikan keluhan. Isi form keluhan dengan pilih topik yang dikeluhkan, cantumkan NIK dan nomor HP yang bisa dihubungi. Lalu, upload bukti apabila ada. Laporanmu akan langsung diteruskan ke pemerintah daerah terkait. Tenang saja, informasi pribadimu akan dirahasiakan. Yuk, jagain bansos bersama! Baik pemirsa, Anda masih bersama kami dan inilah berita selanjutnya. Peradilan agama masa saat ini tak hanya menangani sengketa rumah tangga keluarga, namun juga menangani penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Semenjak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kewenangan peradilan agama dalam penyelesaian sengketa diperluas. Jika sebelumnya hanya menangani sengketa rumah tangga keluarga, namun saat ini peradilan agama juga menangani penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Itu diungkapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Palembang Endang Ali Maksum. Menurutnya, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut merupakan amandemen dari Undang-Undang Peradilan Agama Nomor 3 Tahun 2006. Kewenangan peradilan agama menangani sengketa ekonomi syariah itu dimulai dari tingkat pertama hingga tingkat banding. Selain berwenang untuk menyelesaikan sengketa perdata rumah tangga, keluarga, juga menyelesaikan diantaranya ekonomi syariah, di mana sengketa atau perselisihan antara debitur dan kreditur, itu menjadi kewenangan pengadilan agama, baik tingkat pertama, tingkat banding,
Kemudian kalau di tingkat kasasi tentu ke Mahkamah Agung. Peradilan Agama Palembang saat ini telah menangani sengketa ekonomi syariah yang didominasi oleh permohonan eksekusi terhadap hak tanggungan yang diagunkan di perbankan atau lembaga keuangan. Tim Liputan TVRI Sumsel melaporkan. Kuasa hukum 2 terdakwa kasus kepemilikan narkotika jenis sabu meminta keringanan hukuman kepada majelis hakim atas kliennya yang dituntut hukuman 6 tahun penjara dan denda 1 miliar. Sidang lanjutan terkait kasus kepemilikan narkotika jenis sabu seberat 14,13 gram dengan terdakwa Christian Ade Putra warga Sukarami dan Hendriansa warga Jalan Demang Lebar Daun kembali digelar di Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang dengan agenda pembacaan pledoi. Dalam pledoinya, kuasa hukum terdakwa meminta keringanan hukuman kepada majelis hakim karena terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Saat ditemui usai sidang, kuasa hukum terdakwa Triansa Aulia mengungkapkan keberatan atas tuntutan jaksa penuntut umum terhadap kliennya, yakni terdakwa dituntut 6 tahun penjara, denda 1 miliar, subsidi 6 bulan kurungan. Terdakwa juga ini tulang punggung keluarga karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji juga tidak akan mengulangi perbuatannya lagi terhadap kasus narkoba ini. Sebelumnya belum pernah dihukum juga. Sidang akan dilanjutkan pekan depan dengan agenda pembacaan vonis dari majelis hakim. Tajedi Busnan, TVRI Sumsel melaporkan. Sentra kuliner menjadi salah satu tempat yang ramai didatangi pengunjung. Pada saat pandemi seperti ini, protokol kesehatan tetap diutamakan. Kendati sebagian besar pelaku usaha mengalami penurunan omset yang cukup drastis di masa pandemi COVID-19 saat ini, namun tidak lantas membuat para pelaku usaha kuliner menyerah untuk tetap bertahan dengan usahanya. Sebagian besar para pelaku kuliner yang bertahan saat ini juga tetap mengedepankan protokol kesehatan, seperti menyediakan tempat cuci tangan, sabun dan hand sanitizer, menjarangkan tempat duduk pengunjung yang datang, serta tetap menjaga kebersihan di lingkungan sekitar. Seperti di salah satu sentra kuliner Pempek 26 Ilir Palembang. Salah seorang pelaku kuliner, Firman, mengatakan baginya protokol kesehatan wajib diberlakukan untuk menjaga kualitas dan kepercayaan konsumen yang berbelanja di kedai pempeknya. Tetap protokol kesehatan tetap kita laksanakan, kita ikutin sesuai aturan pemerintah ya, dari ada kita sediakan hand sanitizer, terus teman-teman kita, pekerja kita wajibkan pakai masker gitu. Terus kita sediakan cuci tangan di depan, wastafel juga ada cuci tangan di belakang, seperti itu. Dan juga kita meja-meja yang kita sediakan juga kita beri jarak, dan juga kita buat aturan maksimal 2 orang dalam satu meja. Firman menambahkan, kendati sempat mengalami penurunan drastis pada masa pandemi COVID-19, kini usahanya kembali ramai didatangi pengunjung. Arya Ansori, TVRI Sumsel melaporkan. Saudara, 3 bulan awal terjadinya pandemi COVID-19, harga jual hasil tangkap para nelayan turun drastis. Kondisi ini dipengaruhi oleh sebagian pengepul yang tidak menerima pasokan ikan. Sejak pandemi COVID-19 berlangsung, para nelayan Sungsang kesulitan memasok hasil tangkapannya ke pengepul. Karena sebagian besar pengepul untuk sementara tidak menerima pasokan ikan maupun udang karena sulitnya pemasaran. Dampak COVID-19 daerah tujuan pengiriman perikanan hasil tangkapan nelayan pun selama 3 bulan tidak melayani permintaan. Terpaksa ikan hasil tangkapan dipasok untuk memenuhi kebutuhan lokal. Kondisi ini membuat harga jual ikan turun drastis. Beruntung sejak sebulan terakhir menurut tokoh masyarakat Sungsang, Haji Nopian, kondisi sudah berubah. Namun demikian meski harga ikan sudah agak stabil, nelayan masih mengeluhkan penghasilan melaut belum sebanding dengan biaya operasional. Kalau harga ikan itu turun jauh, kayaknya tidak balik modal karena operasionalnya mahal, mesin kapal makin mesin mobil, dan jaringnya juga jaring mahal, jadi tidak balik modal kalau harga udang turun seperti kemarin itu. Makanya banyak yang stop, tidak mencari. Nah, akibat dari stop, akhirnya satu kapal itu kan ABK-nya ada orang lain juga, jadilah terlantar dia.
Meski penghasilan dari melaut belum stabil, namun demi memenuhi kebutuhan hidup dan juga melaut sudah menjadi bagian hidup warga Sungsang, mereka para nelayan akan terus beraktivitas. Dengan penghasilan rata-rata 100.000 per hari, para nelayan berada di laut selama 5 hingga 7 hari. Edis Bronson, Hakim Suhaimi, Tim Liputan TVRI Sumatera Selatan melaporkan. Saudara, ikan baung bagi sebagian besar masyarakat Sumatera Selatan adalah ikan kebanggaan yang menjadi menu khas masyarakat Sumatera Selatan. Ikan baung adalah segolongan ikan yang termasuk ke dalam marga Hemibagrus, suku Bagridae. Ikan ini hidup di perairan Sumatera Selatan. Masyarakat Sumatera Selatan biasanya menjadikan ikan baung sebagai santapan dengan kuah yang kerap dinamai pindang baung. Di sungai besar seperti Sungai Musi, Sungai Komering, dan Sungai Ogan, termasuk anak sungainya seperti Lengkayap, ikan baung hidup dan menjadi ikan primadona masyarakat Sumatera Selatan. Di bawah jembatan Musi 2 Palembang ini, pedagang ikan baung biasanya datang dari ulu Sungai Musi. Selain ikan baung, Hasbi dan Susilawati juga menjual aneka ragam ikan, termasuk ikan khas lainnya, yaitu ikan gabus. Ikan baung di sini biasanya dijual dengan harga Rp50.000, lebih murah dari pasar tradisional lain di kota Palembang. Marhama, TVRI Sumsel melaporkan. Saudara, memasuki musim kemarau para petani merasa resah akibat tanaman sayur diserang hama ulat yang merusak daun saat masih berumur 2 minggu. Ini dialami petani di wilayah Kenten Laut Talang Kelapa Banyu Asin, di mana sayuran yang baru ditanam rusak daunnya. Terutama sayur sawi manis dan pahit yang baru ditanam sekitar 2 minggu, sangat rentan diserang hama ulat yang memakan daun, membuat tanaman rusak dan mati. Parmin, salah satu petani, menuturkan untuk membasmi hama ulat dibutuhkan racun tanaman atau pestisida yang saat ini harganya sangat mahal. Dikatakan mahal karena harga sayuran di masa pandemi COVID-19 tidak stabil atau cenderung mengalami penurunan. Ini disebabkan daya beli masyarakat yang menurun sehingga para agen sayur tidak dapat membeli lebih banyak. Ya, lagi terserang hama ya? Iya. Hama apa nih Mas Parmin? Ulat. Ulat ya? Ulat. Umurnya baru berapa minggu ini? Ini baru sekitar 3 mingguan. 3 minggu ya? Jadi gimana, rusak ya jadinya daun-daunnya? Iya, pakarnya tuh apa? Ini racunnya juga mahal Pak ini. Sayurnya lagi murah. Murah, jadi nggak imbang ya? Nggak seimbang, kadang nggak balik modal ya. Penyemprotan cairan pembasmi hama harus dilakukan para petani agar tanaman tidak cepat mati. Sementara harga pestisida yang mahal membuat para petani pasrah karena jika tidak dibeli, sayuran yang sudah ditanam tidak akan panen tepat pada waktunya. Tim Liputan TVRI Sumsel melaporkan. Bagi pegawai negeri sipil, aparatur sipil negara, TNI, Polri, dan pensiunan akan cair gaji ke-13 di pertengahan Agustus ini. Kabar gembira bakal turunnya gaji ke-13 di pertengahan bulan Agustus 2020 ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Kemenq Andin Hadianto. Menurut Andin, gaji ke-13 akan diusahakan cair sebelum pertengahan bulan Agustus ini. Andin memastikan pencairan gaji ke-13 ini tidak sampai pada akhir bulan Agustus, namun pencairan gaji 13 bagi PNS, ASN, Polri, TNI, dan pensiunan hanya tinggal menunggu tanda tangan, tetapi ada revisi PP dari Presiden Joko Widodo. Revisi yang dimaksud adalah PP nomor 35 tahun 2019 dan PP nomor 38 tahun 2019 tentang pemberian gaji, pensiunan atau tunjangan ke-13 PNS, TNI, Polri, pejabat negara dan penerima pensiunan atau tunjangan. Nantinya gaji ke-13 tidak akan diberikan kepada beberapa golongan ASN. Muslimin Umar, TVRI Sumsel melaporkan. Saudara, pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan tercatat mengalami kontraksi sebesar 1,34% dengan penurunan terbesar terjadi penyediaan akomodasi sebesar 18,26%.
Perekonomian Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto atau PDRB atas dasar harga berlaku triwulan 2 2020 mencapai 113,54 triliun rupiah, mengalami kontraksi sebesar 1,37% secara years on years. Dari sisi produksi, penurunan terbesar terjadi pada lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 18,26%. Dari sisi pengeluaran, kontraksi tertinggi terjadi pada komponen ekspor luar negeri, yaitu sebesar 21,19%. Ekonomi Provinsi Sumatera Selatan triwulan 2 2020 terhadap triwulan sebelumnya mengalami kontraksi sebesar 2,30%. Dari sisi produksi, penurunan terbesar disebabkan oleh kontraksi pada lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 22,19%. Sementara itu dari sisi pengeluaran disebabkan oleh komponen ekspor luar negeri yang mengalami kontraksi sebesar 13,34%. Tim Liputan TVRI Sumsel melaporkan. Saudara, di tengah pandemi COVID-19, fasilitas publik seperti taman kota sudah wajib menyediakan tempat untuk mencuci tangan ataupun kamar mandi. Saat pandemi COVID-19, kegiatan masyarakat Kota Palembang sangat dibatasi, apalagi untuk mengunjungi fasilitas dan pelayanan publik. Setelah pemerintah Kota Palembang melonggarkan pembatasan sosial, warga sudah mulai mengunjungi fasilitas publik seperti taman kota. Sari dan Didi, salah satu warga Kota Palembang, menuturkan taman kota sangat dibutuhkan tidak saja untuk tempat bermain dan rekreasi, tapi juga sebagai tempat berolahraga. Selama masa pandemi berlangsung, mereka berharap taman publik menyediakan tempat untuk mencuci tangan dan toilet agar warga selalu bersih, terutama untuk anak-anak agar dapat menggunakannya. Ini fasilitas yang buat bersih-bersih, cuci tangan kayak, terus kamar mandi gitu. Jadi biar ya? Dipersiapkan ya? Iya Pak. Jadi kita bisa selalu cuci tangan kalau main di sini Mas ya? Ya kayak yang tempat cuci tangan tadi, terus WC-nya kan rumah kita jauh, nyarinya itu susah. Jadi lebih baiknya itu dilengkapi lagi lah. Dilengkapi lagi ya? Susah. Selain sarana rekreasi, keberadaan taman publik juga dapat menjadi paru-paru kota dan sarana edukasi bagi anak-anak karena ditumbuhi berbagai macam pohon dan tanaman. Wijaya Kusuma, Tim Liputan TVRI Sumsel melaporkan. Sungsang yang dikenal sebagai kampung nelayan, kini generasi mudanya sebagian besar sudah mengenyam pendidikan tinggi. Sementara sebagian lagi terpaksa putus sekolah karena meneruskan profesi orang tuanya sebagai nelayan. Penghasilan sebagai nelayan 15 hingga 10 tahun lalu cukup menjanjikan. Kondisi ini mempengaruhi pola pikir warga Sungsang untuk tidak menyekolahkan anaknya ke jenjang pendidikan tinggi keluar Sungsang. Namun kini menurut salah seorang pendidik, Yana Alex, suasana sudah jauh berubah. Para generasi muda setamat SD, SMP, dan SMA di Sungsang sudah banyak yang melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, terutama ke Palembang. Sebagian lagi ada yang melanjutkan pendidikan agama ke madrasah, pondok pesantren, hingga ke UIN Raden Patah Palembang. Perubahan pola pikir ini membuat Sungsang kini semakin maju dan berkembang. Kalau dulu orang tua itu lebih penting anak-anaknya tuh ikut ke laut untuk cari uang, tapi sekarang agak lumayan. Orang tua sudah punya sedikit kesadaran untuk anaknya sekolah. Jadi kami sebagai seorang pendidik itu sangat bangga, terutama dengan warga kami di Sungsang ini yang sudah mempunyai kesadaran dalam mencekolahkan anak-anak mereka. Meski demikian, sebagai daerah wisata yang didiami oleh warga dari berbagai kawasan, sulit terhindar dari masuknya budaya luar. Ini menjadi tantangan bagi tokoh masyarakat, pendidik, tokoh agama, dan para pemuda setempat untuk dapat bersama-sama menjaga agar tradisi, budaya, dan kebiasaan buruk dari luar masuk ke desa wisata Sungsang. Hakim Suhaimi, TVRI Sumatera Selatan melaporkan. Saudara, beberapa tempat hiburan dan wisata dibuka untuk umum. Pengelola tempat wisata pun menerapkan protokol kesehatan dan membatasi jumlah pengunjung.
Pemberlakuan new normal membuat beberapa usaha sudah mulai kembali beroperasi termasuk tempat wisata. Beberapa tempat wisata umum saat ini sudah mulai dibuka namun tetap menerapkan protokol kesehatan. Salah satunya tempat wisata wahana air Opi Waterfun, Jakabaring. Lena, pengelola wahana air, mengatakan di masa new normal jumlah kunjungan mengalami peningkatan 20 hingga 30%. Namun jika dibandingkan tahun lalu, di tahun ini mereka merugi karena dampak pandemi COVID-19. Dari tahun lalu sebenarnya sih kita nggak achieve ya, tapi kalau dari hari new normal ini ada kenaikan sekitar 20-30%. Iya, kita ada pembatasan jumlah. Kalau dulu sehari kita bisa sampai 200-400, kita sekarang cuma 100-200 orang. Pengelola juga menerapkan protokol kesehatan dengan mewajibkan pengunjung yang tidak berenang tetap menggunakan masker, melakukan pengecekan suhu tubuh, dan membatasi jumlah pengunjung 100 hingga 150 pengunjung. Bramanhar, TVRI Sumsel melaporkan. Saudara, seorang pengendara motor meninggal dunia setelah motornya masuk lubang dan ditabrak truk. Korban bernama Kusuma sedang melintas dengan motornya. Seketika berada di TKP, korban tidak sengaja masuk ke lubang yang berada di depan masjid. Saat bersamaan datang truk yang sedang melintas. Korban oleng hingga masuk ke kolong truk dan terlindas ban dengan kondisi terluka parah di bagian kepala. Dibantu warga, petugas Laka Polrestabes Palembang langsung mengevakuasi korban dan mengamankan kendaraan korban. Sementara korban langsung dibawa ke ruang jenazah Rumah Sakit Bari Palembang. Menurut keterangan saksi mata, korban saat mengendarai motor jatuh dan dilindas truk. Oh, dak terpotong nak motong gitu kan? Iya, motong. Masuk lubang. Masuk lubang, nyampak. Nyampak terus? Mobil itu mundur, laju ikut ini. Terlindas. Terlindas malah ya. Oh, mobil ini. Korban merupakan warga Kelurahan Tuan Kentang, Kecamatan Jakabaring, Palembang. Saat ini lubang yang menyebabkan korban meninggal dunia telah ditutup oleh warga. Sementara mobil truk yang melindas korban sampai saat ini belum diketemukan. Sopir truk kabur setelah melindas korban. Jeffrey Aliansa, TVRI Sumsel melaporkan. Dipicu bersenggolan antara mobil korban dan pelaku, korban yang hendak membeli nasi bungkus tiba-tiba didatangi pengendara lain dan langsung membacok korban. Jerry, 39 tahun, warga Jalan Lingkaran, Gang Damai, Kecamatan Ilir Barat 1, Kota Palembang, harus dirawat di Rumah Sakit Bari Palembang. Jerry dibacok pengendara mobil pick-up hingga tangan kirinya nyaris putus. Kejadian ini bermula mobil yang dikendarai korban Jerry dan pelaku, yang mana kedua kendaraan ini sebelumnya sempat bersenggolan di Simpang 4 Flyover Jakabaring. Namun belum terselesaikan secara damai. Mobil pick-up yang dikendarai pelaku pun mengikuti mobil korban. Saat berhenti di rumah makan, korban yang hendak membeli nasi bungkus langsung dihampiri pelaku dan membacok lengan korban hingga nyaris putus. Itu lagi beli nasi pas masuk mobil. Tiba-tiba datanglah si mobil tadi. Langsung bertengkar lah kan. Oh, bertengkar ribut ya? Iya. Saya niatnya habis tujuan baik. Nah, stok kepala apa beli nasi. Langsung turun, dia nunggui rupanya. Aku tak tahu kan, dia nunggu mobil itu kan. Terus? Dekat aku kan. Langsung apa itu. Kasus ini masih dalam penyelidikan Polsek Seberang Ulu 1 Palembang dan masih mencari keberadaan pelaku. Jeffrey Aliansa, TVRI Sumsel melaporkan. Pasca Idul Adha, harga cabai rawit di Kota Palembang sedikit mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan karena stok yang sulit di pasaran. Harga cabai rawit di beberapa pasar tradisional Kota Palembang mengalami peningkatan pasca Hari Raya Idul Adha yang berkisar 40.000 sampai 38.000 per kilonya, yang sebelumnya berkisar 30 sampai 28.000 per kilo. Sementara untuk harga cabai merah justru mengalami penurunan dan cenderung stabil pasca Idul Adha dengan harga 20 sampai 16.000 per kilo, yang sebelumnya 26 sampai 24.000 rupiah per kilonya. Diakui Bowo, salah seorang penjual di pasar tradisional 26 Ilir Palembang. Kenaikan ialah harga rawit. Ya, harga rawit 40.38. Biasanya sebelum puasa itu 30.28. Jenis cabai burung normal 22. Ya, normal 20, 22 normal ya. Kalau untuk pembelian sendiri sama nggak sudah lebaran ini? Alhamdulillah ya beguyur. Iya, beguyur. Alhamdulillah.
Bowo menambahkan, hingga 1 minggu setelah Hari Raya Idul Adha, pembeli cabai justru meningkat dan berharap kondisi pandemi COVID-19 saat ini tidak menjadi melemahnya ekonomi. Tim Liputan TVRI Sumsel melaporkan. Pasca Idul Adha, harga ayam potong di Kota Palembang sedikit mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena sepinya pembeli dan stok melimpah di pasaran. Harga ayam potong di pasar tradisional 26 Ilir Kota Palembang cenderung stabil, berkisaran 33.000 per kilonya. Pasca Idul Adha kemarin hanya mengalami penurunan sebesar 2.000 dari 35.000 menjadi 33.000 rupiah. Harga ayam potong diprediksi akan mengalami penurunan ke depannya karena pasokan dari pasar melimpah dan animo pembeli masih sepi. Pasca Lebaran, Idul Adha tahun ini sangat berbeda dengan tahun sebelumnya. Para pedagang mengeluhkan penurunan penjualan dari tahun biasanya. Masih mantap. Iya masih 33. Kalau sebelum Lebaran kemarin? 35. Sebelum Lebaran? Kalau sekarang lagi 33? Iya, besok bisa nurun lagi. Nurun lagi biasanya? Iya, besok bisa nurun bisa. Kalau untuk pasokannya gimana Kak? Banyak? Tidak ada berkurang? Berkurang lah, agak sepi. Aji menambahkan harga ayam akan berfluktuatif hingga 1 minggu setelah Hari Raya. Maulana Ishak, TVRI Sumsel melaporkan. Saudara, kita ikuti segmen olahraga. Saudara, ajang Honda DBL South Sumatra Series tahun 2020 diundur sampai ke bulan Januari 2021 mendatang di Gor PSCC Palembang. Kabar kurang baik untuk para penggemar basket tingkat pelajar SMP dan SMA di Provinsi Sumatera Selatan, karena ajang Honda DBL South Sumatra Series tahun 2020 akan diundur di bulan Januari tahun 2021 mendatang. Menurut center tim basket SMA Negeri 5 Palembang Noval, anak-anak SMA Negeri 5 Palembang akan berlatih keras untuk menghadapi ajang Honda DBL South Sumatra Series tahun depan. Dan persaingan pada Honda DBL tahun depan cukup sengit karena diikuti oleh SMA-SMA unggulan yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Mulainya mungkin tahun depan, DBLB katanya Januari. Persiapan SMA 5 belum signifikan sih, belum intensnya latihannya. Setelah dibukanya kembali tempat olahraga basket di Kota Palembang, membuat pecinta basket Kota Palembang kembali bersemangat latihan basket. Ahmad Maris, TVRI Sumatera Selatan melaporkan. Demikian rangkaian berita Sumatera Selatan hari ini yang dapat kami sampaikan. Kembali kami mengingatkan, kami dari SMA IT Izzuddin Palembang hari ini hadir sebagai penyiar berita TVRI Sumatera Selatan. Kami hadir untuk memeriahkan ulang tahun ke-75 Republik Indonesia dan ulang tahun ke-58 TVRI. Kami pelajar SMA dan SMK Provinsi Sumatera Selatan akan hadir menjumpai Anda hingga 8 Agustus 2020. Karenanya jangan lupa saksikan kami dan cintailah selalu TVRI. TVRI, media pemersatu bangsa. Selamat petang dan sampai jumpa. Wassalam.